Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Dhafir, NIM 068, dan teman saya Saya Revansyah Septian Pratama, NIM 108. kami dari kelas Pidana 2, kelas G. Di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap harta benda. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta benda lainnya. Tindak pidana pencurian ini hampir terjadi di seluruh kawasan di Indonesia. Adapun mengenai ancaman hukuman tentang kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif Indonesia itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam buku 2 bab 22 tentang kejahatan terhadap harta benda yang termuat dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Dan berikut ini tindak pidana pencurian beserta unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu pencurian biasa. Pencurian biasa ini perumusannya diatur di dalam pasal 362 KUHP. Pasal ini merupakan bentuk pokok daripada tindak pidana pencurian. Untuk dapat memasukkan atau mengatakan perbuatan seseorang ke dalam rumusan pasal ini harus melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan pasal itu sendiri. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yaitu unsur objektifnya adalah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang kedua yaitu unsur objektifnya yaitu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang kedua yaitu unsur subjektifnya, yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Nah, yang berikutnya yaitu pencurian dengan pemberatan. Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan diatur di dalam pasal 363 dan pasal 365 KUHP. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan. Maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Yang ketiga yaitu pencurian ringan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHP yang menyatakan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 keempat. Begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 365 kelima apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25.000, dikenai karena pencurian ringan. Pidana penjara paling lama yaitu 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP tersebut, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah yang pertama yaitu pencurian dalam bentuk pokoknya, yaitu dalam pasal 362 KUHP. Yang kedua yaitu pencurian yang dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat dengan anak kunci, perintah palsu, atau seragam palsu. Yang keempat yaitu tidak dilakukan dalam sebuah rumah. Yang terakhir yaitu tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Yang berikutnya yaitu tindak pidana penggelapan. Nah, menurut pasal 372 KUHP, tindak pidana penggelapan adalah
barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi orang yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp900. Nah, menurut Susilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP, namun yang membedakan ialah pencurian barang yang membedakan hanyalah pencurian. Kalau pencurian itu barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya. Nah, sedangkan untuk yang penggelapan itu sendiri, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Nah, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur subjektif. Nah, unsur subjektifnya itu sendiri yaitu dengan sengaja. Yang kedua yaitu unsur objektif. Untuk unsur objektifnya yaitu barang siapa menguasai secara melawan hukum suatu benda sebagian atau seluruh berada padanya bukan karena kejahatan. Jenis tindak pidana penggelapan tindak pidana penggelapan diatur di dalam buku 2 bab 24 Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Jenis tindak pidana penggelapan antara lain. Yang pertama yaitu penggelapan biasa, yang kedua penggelapan ringan, yang ketiga penggelapan dengan pemberatan, dan yang keempat yaitu penggelapan dalam kalangan keluarga. Nah, yang berikutnya yaitu tindak pidana penadahan. Jenis tindak pidana penadahan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penadahan pokok. Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan pasal 480 KUH pidana yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Ke-1, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Nah, untuk unsur subjektifnya sendiri yaitu barang siapa, unsur objektifnya yaitu menyewa, membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu. Nah, untuk syarat dapat diterapkannya pasal ini adalah apabila orang dengan sengaja turut serta dalam kejahatan ini, seperti jual beli barang hasil kejahatan, maka dapat dijatuhi hukuman sesuai pasal ini. Nah, yang berikutnya yaitu penadahan sebagai kebiasaan. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 481 KUH pidana yang menyatakan barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, yang poin kedua yaitu yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 dan hanya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. Nah, syarat dapat diterapkannya pasal ini adalah orang yang menjadikan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini menjadi satu kebiasaan, maka orang tersebut bertentangan dengan pasal ini. Nah, yang terakhir yaitu penadahan ringan. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 482 KUH pidana yang menyatakan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480 diancam karena penadahan.
ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900 jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah. Satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379. Syarat dapat diterapkan pasal ini adalah apabila barang yang digunakan dalam kejahatan ini adalah barang yang diperoleh dari salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379. Nah, dan yang seterusnya yaitu tindak pidana pemalsuan. Nah, untuk tindak pidana pemalsuan ini akan dijelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Revan. Untuk Revan mungkin bisa dilanjutkan. Yang selanjutnya adalah tindak pidana pemalsuan. Nah, pemalsuan adalah cara atau proses memalsukan sesuatu. Jenis kejahatan pemalsuan ini dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu kejahatan sumpah palsu dan keterangan palsu, kejahatan pemalsuan uang, kejahatan pemalsuan materai dan merek, dan kejahatan pemalsuan surat. Yang pertama adalah kejahatan sumpah palsu dan keterangan palsu. Kejahatan ini diatur di dalam KUHP bab 9 dari pasal 242 sampai 243. Unsur dari pasal 242 adalah barang siapa dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya adalah dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian. Syarat diterapkan pasal ini adalah apabila orang dalam keadaan demi kepentingan hukum, orang tersebut dengan sengaja memberikan sumpah atau keterangan palsu, baik secara lisan maupun tulisan, maka perbuatan tersebut melanggar pasal ini. Yang kejahatan kedua adalah kejahatan pemalsuan uang. Kejahatan ini diatur dalam KUHP bab 10 pasal 244 sampai pasal 252. Unsur dari pasal tentang kejahatan pemalsuan uang ini adalah unsur subjektifnya adalah barang siapa, kemudian yang unsur objektifnya adalah meniru atau memasukkan uang. Syarat untuk diterapkan pasal ini adalah apabila ada orang yang mencetak uang palsu, kemudian uang tersebut diedarkan, maka dapat dikenakan pasal ini. Selanjutnya, kejahatan ketiga. Kejahatan pemalsuan materai dan merek. Kejahatan ini diatur dalam KUHP bab 11 pasal 253 sampai dengan pasal 262. Syarat diterapkan pasal ini adalah yang pertama, apabila orang melakukan pemalsuan materai atau pemalsuan tanda tangan, sehingga perbuatan itu melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pasal ini. Syarat kedua adalah apabila memakai, memperjualbelikan materai bekas pakai dengan membuat materai tersebut seperti keadaan baru lagi. Yang ketiga adalah apabila orang melakukan pemalsuan merek terhadap merek emas dan perak. Yang keempat, apabila memperjualbelikan harta benda yang dipalsukan mereknya atau tanda tangannya di mana merek itu digugurkan secara melawan hukum. Yang selanjutnya, kejahatan pemalsuan surat. Nah, untuk kejahatan ini diatur dalam KUHP bab 12 pasal 263 sampai pasal 276. Syarat untuk diterapkannya pasal ini adalah yang pertama, apabila melakukan pemalsuan terhadap surat, di mana surat tersebut memiliki kepentingan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pasal ini. Yang selanjutnya, apabila seorang dokter memalsukan surat keterangan kesehatan pasien. Yang ketiga, apabila memasukkan surat keterangan yang digunakan untuk syarat melamar pekerjaan, seperti memasukkan SKCK. Terus apabila
memasukkan surat perintah jalan dan apabila memasukkan surat tentang hak milik. Untuk tindak pidana yang selanjutnya adalah tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Kejahatan ini diatur dalam KUHP pasal 368 sampai 371. Jenis tindak pidana ini terdiri dari tindak pidana pemerasan, tindak pidana pengancaman. Nah, untuk tindak pidana pemerasan ini diatur dalam ketentuan pasal 368 KUHP. Unsur subjektif dari pasal ini adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Untuk unsur objektifnya adalah memaksa seseorang dengan kekerasan. Untuk syarat dapat diterapkan pasal ini adalah apabila orang memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu menggunakan cara kekerasan sehingga perbuatan tersebut melawan hukum, maka dapat dikenakan pasal ini. Yang kedua adalah tindak pidana pengancaman. Tindak pidana pengancaman ini diatur dalam ketentuan pasal 369 KUHP. Unsur subjektif dari pasal ini adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan unsur objektifnya adalah dengan ancaman pencemaran nama baik, baik dengan lisan maupun tulisan. Nah, syarat untuk dapat diterapkan pasal ini adalah apabila orang memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu dengan cara mengancam sehingga perbuatan tersebut melawan hukum, maka dapat dikenakan pasal ini. Nah, yang terakhir, tindak pidana penghancuran dan pengrusakan. Tindak pidana ini diatur dalam KUHP pasal 406 sampai dengan 412. Unsur subjektif dari tindak pidana penghancuran dan pengrusakan ini adalah barang siapa dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Syarat dapat diterapkan pasal ini adalah yang pertama, apabila orang dengan sengaja merusak barang orang lain sehingga barang itu tidak berfungsi lagi atau tidak dapat dipakai lagi sehingga perbuatan tersebut melawan hukum, maka dapat dikenakan pasal ini. Dan syarat kedua adalah apabila orang yang merusak fasilitas umum baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dapat dikenakan pasal ini. Sekian penjelasan tentang tindak pidana mulai dari tindak pidana pencurian sampai tindak pidana penghancuran dan pengrusakan. Untuk berikutnya adalah membahas contoh kasus. Di share screen ya. Ya, mungkin bisa di-share biar lebih itu untuk contoh kasusnya. Nah, itu contoh kasus pertama ini di daerah Situbondo. Nah, kronologinya adalah seorang maling mencuri emas sebesar seberat 175 gram milik nenek Yatmi, dan pada saat itu sang nenek pergi berobat ke kota. Nah, namun setelah nenek tersebut kembali ke rumahnya, nenek tersebut terkejut melihat pintu rumahnya yang sudah terbuka dan emasnya sudah dicuri. Nah, maka perbuatan maling ini dapat dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian. Selanjutnya,
Selanjutnya ada contoh kasus penggelapan. Nah, nekat gelapkan motor teman. Tukang sayur ini ngaku butuh motor untuk bisnis. Seorang tukang sayur menjadi tersangka penggelapan kendaraan milik temannya. Kejadian tersebut berawal saat tersangka meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk transportasi menuju kosnya. Namun setelah sekian lama, motor korban tak kunjung dikembalikan, maka korban nekat untuk menjemput motornya. Namun, usaha korban tidak membuahkan hasil karena motor korban sendiri tidak ada di kos tersangka. Alhasil, korban melapor kepada pihak berwajib dan polisi akhirnya berhasil mengamankan tersangka. Menurut pengakuan tersangka, motor korban dijadikan sebagai jaminan untuk menyewa mobil yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, tersangka juga menggadaikan helm korban, sehingga tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya ada tindak pidana pemalsuan. Polisi tangkap 8 pengedar uang palsu di wilayah Jakarta hingga Jawa Barat. Tim Bareskrim Mabes Polri membekuk 8 orang tersangka kasus pemalsuan uang. Para tersangka biasa menggunakan uang palsu tersebut ke sejumlah wilayah di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Menurut keterangan dari 8 tersangka tersebut, ada yang berperan sebagai pencetak dan pengedar uang palsu. Para tersangka biasa menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 1:3 hingga 1:5. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 244 tentang pemalsuan uang. Nah, untuk kasus terakhir, polisi tangkap 3 remaja pelaku pemerasan di Depok. Polisi menangkap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman menggunakan senjata tajam. Kejadian saat itu, korban sedang bersama teman-temannya, lalu datang tiba-tiba pelaku mengancam akan membacok korban jika korban tidak memberikan HP-nya. Dan akhirnya korban menyerahkan HP tersebut karena ketakutan. Setelah kejadian tersebut, korban melapor kepada kawannya, dan saat bersamaan, polisi melintas dan langsung menahan semua pelaku. Akibat kejadian tersebut, pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai kejahatan terhadap harta benda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.